Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Umi Khairiyah, dalam pembelajaran daring kali ini di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya kalian semua, rekan-rekan belajar? Semoga senantiasa sehat, masih semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi yang sebelumnya, yaitu tentang stop pelanggaran HAM. Kali ini kita akan membahas di modul 6 di unit pertama dengan submateri judul yaitu Tegakkan Keadilan. Kalau kita ngomongin soal HAM, pastinya sudah tidak asing lagi ya buat kita. Tentunya setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama yaitu tentang makna hak asasi manusia. Nah, mengenai hak asasi manusia itu ada 3 hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama yaitu hidup, yang kedua yaitu kebebasan, dan yang ketiga yaitu kebahagiaan. Di mana setiap manusia yang hidup akan merasakan kebahagiaan apabila mereka itu dapat merasakan kehidupan yang bebas. Tentunya bagi warga belajar semua akan merasa bahagia apabila hidup kalian itu bebas. Bebas dalam arti di sini yaitu tetap pada batas-batas yang wajar. Artinya tidak berlebihan. Bebas dalam arti tetap tunduk pada hukum yang berlaku di negara ini. Mengenai pengertian hak sendiri atau hak asasi manusia itu sendiri itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, di mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang memiliki kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi pengertian hak asasi manusia itu sendiri adalah seperangkat hak yang memang sudah diberikan langsung dari Tuhan, sifatnya itu melekat pada diri manusia dan juga dilindungi oleh hukum, baik itu hukum pemerintah ataupun hukum negara. Nah, di sini tuh setiap orang memperoleh perlindungan HAM atau perlindungan hukum oleh perlindungan HAM oleh pemerintah ini itu untuk apa? Untuk demi menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia itu sendiri. Jadi sudah jelas ya bahwasanya setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, di sini berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu memiliki ciri khusus. Nah, di sini ada beberapa ciri khusus dari hak asasi manusia itu sendiri. Ada 4 ciri khusus. Yang pertama yaitu hakiki, yang kedua universal, yang ketiga permanen, dan yang keempat itu tidak dapat dibagi. Apa sih itu hakiki? Nah, jadi ciri khusus hak asasi manusia hakiki yang pertama itu artinya adalah hak itu turun langsung dari Tuhan, artinya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, bersifat hakiki langsung dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu universal. Universal itu artinya menyeluruh, artinya setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu permanen. Permanen itu sendiri artinya yaitu tidak dapat dihapuskan. Jadi manusia yang satu tidak dapat menghapuskan hak asasi manusia yang lainnya kecuali manusia tersebut itu telah meninggal dunia. Artinya ketika manusia itu telah meninggal dunia, hak dan kewajibannya juga ikut hilang. Dan yang keempat yaitu tidak dapat dibagi. Artinya hak dan kewajiban manusia itu tidak dapat dibagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Oke, mari kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu makna kewajiban asasi manusia. Ketika kita tadi sudah membahas tentang hak, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Tentunya kalau kita
ngomongin soal kewajiban merucut pada satu kata yaitu wajib yang artinya harus dilakukan. Nah, kewajiban asasi itu sendiri adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sehingga hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, di sini kewajiban itu sendiri adalah segala sesuatu yang memang harus dikerjakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang didapatkan setelah adanya kewajiban itu. Jadi, dengan adanya pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara hak dan kewajiban itu sifatnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, di sini ada substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Ada 5 sila yang tentunya ada memiliki perspektifnya masing-masing mengenai hak dan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini memiliki substansi atau perspektif bahwasanya dalam sila pertama ini memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara dan untuk memeluk agama dan beribadah serta menghormati perbedaan agama. Jadi hak yang ada di dalam sila Pancasila yang pertama ini adalah memiliki atau memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya tersebut. Tetapi kewajibannya itu sendiri, kewajiban yang ada di dalam sila pertama Pancasila ini adalah saling menghormati tentang adanya perbedaan-perbedaan agama itu. Dan yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini memiliki perspektif yaitu memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun undang-undang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dalam sila Pancasila yang kedua ini hak yang dapat kita ambil yaitu bahwasanya setiap warga negara itu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara baik di bidang hukum, undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia memiliki perspektif yaitu menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di sini di sila ketiga Pancasila ini memiliki kewajiban bagi warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam sila terakhir ini, sila kelima ini itu menegaskan bahwasanya hak-hak yang diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Nah, ini adalah beberapa hak dan kewajiban yang terdapat dalam sila Pancasila. Mulai dari sila pertama tentang kewajiban dan hak untuk beribadah dan saling menghormati, lalu sila kedua berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan tentang jaminan bagi setiap warga negara terhadap perlakuan adil dan setara. Terus yang ketiga berkaitan dengan nilai kewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, dan nilai keempat itu berkaitan dengan adanya demokrasi yang berjalan dengan baik, dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan hak bagi setiap warga negara yang berupa keadilan dalam hal pendidikan dan kesempatan yang lainnya. Oke, baik.
Lanjut yang kedua yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, apa sih nilai instrumental Pancasila itu? Nah, jadi nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman, namun tetap mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Jadi, nilai Pancasila ini adalah nilai yang mengikuti tuntutan zaman tetapi tetap didasarkan pada dasar-dasar yang dijabarkan, misalnya terkait dengan dasar-dasar undang-undang atau Pancasila. Jadi meskipun dalam nilai Pancasila, dalam nilai instrumental ini mengikuti perkembangan zaman, tetapi masih berpedoman pada nilai dasar seperti Pancasila dan juga undang-undang. Nah, yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis. Apa sih itu nilai praksis? Oke, untuk nilai praksis itu sendiri merupakan perwujudan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi dalam nilai praksis ini adalah pelaksanaan dari nilai instrumental itu tadi, di mana nilai instrumental adalah nilai yang mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap berdasar pada undang-undang dan Pancasila. Sedangkan nilai praksis adalah perwujudan dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana warga negara itu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, nilai praksis ini sendiri selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nilai praksis dari hak asasi manusia dapat terwujud apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada nilai Pancasila. Ya, jadi nilai praksis ini dapat terwujud apabila warga negara itu menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila itu sendiri. Oke, baik, itulah tadi materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang tegakkan keadilan berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran dalam pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.